Perang Dunia I pernah disebut sebagai perang yang akan mengakhiri semua perang. Namun sayang, fakta justru berbicara sebaliknya. Perang yang semula direncanakan berlangsung dalam waktu singkat, justru menjadi era kehancuran massal, pergeseran geopolitik, serta penderitaan manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih dari 70 juta tentara dikerahkan dan lebih dari 16 juta orang melayang, baik tentara maupun warga sipil. Perang ini menciptakan luka yang dalam bagi dunia, di mana kota-kota menjadi hancur, ekonomi runtuh, dan dinasti-dinasti kerajaan yang berlangsung selama berabad-abad tumbang dalam sekejap. Dan lebih dari itu, Perang Dunia I bukan hanya tentang pertempuran dan politik, tetapi juga menjadi kisah tentang ambisi dan pengkhianatan, strategi dan keberanian, juga tentang penderitaan dan harapan. Awal abad ke-20, Eropa tampak seperti benua yang berkembang pesat. Kota-kota bersinar terang dengan cahaya lampu, pabrik-pabrik mengeluarkan asap tebal sebagai tanda kemajuan industri, dan bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai wilayah di luar benua. Kala itu, imperialisme mencapai puncaknya dengan Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara besar lainnya berebut koloni di Afrika dan Asia. Kendati demikian, di balik kemajuan itu terdapat ketegangan yang mendidih. Di istana-istana kerajaan, para pemimpin politik memainkan permainan berbahaya, membentuk aliansi yang saling mengikat dan menyulut kecurigaan antar negara. Di jalanan, rakyat mulai bergolak, menuntut perubahan. Di medan militer, negara-negara bersiap dengan perlombaan senjata terbesar dalam sejarah hingga saat itu. Yang dengan kata lain, Eropa bukanlah tempat yang damai. Ini adalah kawah yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, negara-negara besar dan berkuasa kala itu membentuk blok pertahanan dengan janji saling membantu jika ada serangan. Awalnya, ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi akhirnya justru menciptakan efek domino yang mengerikan ketika perang benar-benar pecah. Dua aliansi utama yang terbentuk adalah blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Meskipun pada akhirnya Italia memilih netral dan bergabung dengan sekutu pada tahun 1915. Setiap negara dalam aliansi ini memiliki kepentingan tersendiri, dan yang lebih berbahaya, mereka siap berperang kapan saja. Jika ada satu momen yang dapat dianggap sebagai pemicu langsung Perang Dunia I, itu adalah pembunuhan Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria pada 28 Juni tahun 1914. Hari itu, Franz Ferdinand dan istrinya yang bernama Sophie tengah mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia yang saat itu berada di bawah kendali Austria-Hungaria. Kota itu dipenuhi dengan ketegangan karena banyak warga Bosnia mendukung gerakan nasionalis Serbia yang ingin lepas dari Austria-Hungaria. Kemudian, di tengah parade kerajaan, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia Black Hand, menembak Franz Ferdinand dan istrinya dari jarak dekat. Dan dalam hitungan detik, dua nyawa itu melayang, tetapi efeknya akan mengguncang seluruh dunia. Sebab apa yang terjadi setelah penghilangan nyawa itu, rangkaian peristiwa yang tidak terbendung. Austria-Hungaria dengan dukungan dari Jerman menganggap Serbia bertanggung jawab dan mengultimatum mereka dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Sementara di sisi lain, Serbia menolak sebagian tuntutan itu. Sehingga pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Setelah itu, efek domino pun tidak bisa terhindarkan. Rusia sebagai sekutu Serbia mulai memobilisasi pasukannya. Jerman yang merupakan sekutu Austria-Hungaria segera merespon dengan menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus tahun 1914.
Kemudian Perancis, sekutu Rusia, otomatis ikut terseret dalam perang pada 3 Agustus tahun 1914. Selanjutnya, Jerman menyerang Belgia untuk menyerang Perancis, sehingga Inggris pun ikut berperang pada 4 Agustus 1914. Maka, dalam waktu hanya 1 bulan, hampir seluruh Eropa terseret dalam perang besar dan dunia telah berubah selamanya. Ketika perang pecah di Eropa pada musim panas 1914, banyak yang percaya bahwa ini hanya akan menjadi konflik singkat, sekitar beberapa bulan pertempuran sebelum salah satu pihak menyerah. Namun, dunia segera menyadari bahwa ini bukanlah perang biasa. Ini adalah perang total, di mana setiap negara yang terlibat mempertaruhkan segalanya, mulai dari ekonomi, militer, dan bahkan masa depan rakyatnya. Jerman adalah salah satu pemain utama dalam perang ini dan juga salah satu yang paling ambisius. Sejak penyatuan Jerman pada 1871, negara ini berkembang menjadi kekuatan industri dan militer yang menyaingi Inggris dan Perancis. Namun, posisi Jerman di tengah Eropa membuatnya merasa terkepung oleh kekuatan besar di sekitarnya, yaitu Perancis di barat dan Rusia di sisi timur. Ambisi utama Jerman adalah menjadi penguasa Eropa melalui kekuatan militer dan ekonomi, mengalahkan Perancis dan membangun kekaisaran seperti Inggris, serta mencegah Rusia menjadi terlalu kuat di Eropa Timur. Sementara itu, sebagai salah satu kerajaan terbesar dan tertua di Eropa, Austria-Hongaria adalah raksasa yang mulai rapuh. Kekaisaran ini dihuni oleh berbagai etnis, termasuk Jerman, Hungaria, Ceko, Serbia, Kroasia, dan banyak di antaranya ingin merdeka. Ketika pewaris tahta mereka, yaitu Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Austria-Hongaria melihatnya sebagai kesempatan untuk menghancurkan Serbia yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan mereka. Tetapi Austria-Hongaria tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan Serbia dan Rusia sendirian. Karena itu, mereka mengandalkan Jerman yang menjanjikan dukungan penuh. Namun, keputusan Austria-Hongaria menyerang Serbia justru menjadi titik awal bagi perang global. Adapun Rusia adalah kekaisaran besar yang menguasai sebagian besar Eropa Timur dan Asia. Namun, di dalam negeri, Rusia menghadapi banyak masalah, dari ekonomi yang lemah, ketidakpuasan rakyat, serta gerakan revolusioner yang semakin kuat. Rusia melihat dirinya sebagai pelindung bagi Slavia, termasuk Serbia. Maka, ketika Austria-Hongaria menyerang Serbia, Rusia merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk membantunya. Namun demikian, keputusan Rusia untuk memobilisasi pasukannya membuat Jerman panik, sehingga Jerman mengumumkan perang terhadap Rusia. Bagi Rusia, perang ini adalah kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Balkan, sekaligus cara untuk meningkatkan nasionalisme dalam negeri serta mencegah revolusi. Namun, perang ini justru menjadi bumerang bagi Rusia yang menyebabkan kehancuran ekonomi dan akhirnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Adapun bagi Perancis, perang ini adalah kesempatan untuk membalas dendam atas kekalahan di Perang Franco-Prusia tahun 1870 hingga 1871, di mana mereka dipermalukan oleh Jerman dan kehilangan wilayah Alsace-Lorraine. Sejak saat itu, Perancis selalu merasa terancam oleh Jerman dan mencari sekutu yang kuat, dan itulah sebabnya mereka bergabung dalam sekutu bersama Inggris dan Rusia. Saat Jerman menyerang Belgia dan mendekati Paris, Perancis langsung masuk ke dalam medan perang dengan tekad penuh, merebut kembali Alsace-Lorraine, menghancurkan dominasi Jerman di Eropa, dan menjaga reputasi sebagai kekuatan militer dunia. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa perang ini akan menjadi konflik berdarah yang berlangsung selama 4 tahun dengan jutaan nyawa melayang di front barat. Sementara Inggris awalnya tidak terlalu ingin terlibat dalam perang.
Sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia dengan koloni di 5 benua, Inggris lebih peduli pada perdagangan serta stabilitas global. Kendati demikian, ada 2 alasan utama mengapa Inggris akhirnya ikut bergabung. Pertama, Jerman menyerang Belgia yang merupakan negara netral dan dijamin keamanannya oleh Inggris. Kedua, Jerman mulai mengembangkan angkatan laut yang dapat menyaingi Inggris yang dianggap sebagai ancaman langsung. Bagi Inggris, perang ini bukan hanya soal membantu sekutu, tetapi juga tentang melindungi dominasi globalnya dan mencegah Jerman menguasai Eropa. Maka, dengan kapal perang dan armada dagangnya, Inggris memainkan peran penting dalam memblokade ekonomi Jerman yang pada akhirnya melemahkan musuh dalam jangka panjang. Kemudian, di antara beberapa kekuatan besar itu, Kesultanan Utsmani atau Turki berpihak pada Jerman untuk bertahan hidup. Kesultanan Utsmani atau Turki adalah kekaisaran yang sedang sekarat pada awal abad ke-20. Mereka kehilangan banyak wilayah di Eropa dan Timur Tengah serta mengalami kekalahan di berbagai perang sebelumnya. Maka, ketika perang pecah, Utsmani awalnya ragu-ragu untuk berpihak pada salah satu blok. Tetapi Jerman menawarkan bantuan militer dan ekonomi sehingga Utsmani bergabung dengan blok sentral pada akhir tahun 1914. Bagi Utsmani, perang ini adalah kesempatan untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang hilang, serta cara untuk menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Namun, keterlibatan Utsmani dalam perang justru berujung pada kekalahan besar, dan pada 1923, kekaisaran ini runtuh dan berubah menjadi Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Saat genderang perang ditabuh di seluruh Eropa, semangat nasionalisme berkobar di setiap negara yang terlibat. Rakyat bersorak di jalanan, para pemuda dengan bangga mendaftarkan diri menjadi tentara, dan surat kabar dipenuhi dengan propaganda penuh semangat. Banyak yang percaya bahwa perang ini akan berakhir dalam hitungan bulan. Pasukan kita akan kembali sebelum Natal. Begitulah kata para pemimpin dengan penuh keyakinan. Namun sayang, dunia segera menyadari bahwa perang ini bukanlah petualangan heroik seperti yang mereka bayangkan. Dalam beberapa bulan pertama, euforia segera berubah menjadi horor, dan jutaan nyawa mulai berguguran dalam konflik yang jauh lebih besar dan lebih brutal daripada yang dibayangkan siapapun. Pada Agustus tahun 1914, pasukan dari berbagai negara mulai bergerak menuju medan perang. Jerman dengan rencana Schlieffen-nya mengerahkan hampir 2 juta tentara untuk menyerbu Belgia dan Perancis. Sementara itu, Rusia mengirim jutaan tentaranya ke front timur untuk menghadapi Jerman dan Austria-Hungaria. Sementara itu, Rusia mengirimkan jutaan tentaranya ke front timur untuk menghadapi Jerman dan Austria-Hungaria. Di London, Paris, Berlin, dan Moskow, rel kereta api dipenuhi dengan barisan tentara yang mengenakan seragam baru, bersiap menghadapi pertempuran yang mereka yakini akan dimenangkan dengan mudah. Mereka membawa bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan tersenyum untuk foto sebelum berangkat. Tidak ada yang menyadari bahwa bagi banyak dari mereka, perjalanan ini adalah tujuan tanpa tiket pulang. Jerman memulai perang dengan strategi yang sudah lama mereka rancang, yang disebut sebagai Rencana Schlieffen. Rencana ini mengharuskan Jerman untuk menyerang Perancis dengan cepat melalui Belgia yang netral, mengalahkan Perancis dalam waktu singkat, lalu berbalik menghadapi Rusia di front timur. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa Rusia akan lambat memobilisasi pasukannya, sehingga memberi Jerman cukup waktu untuk memenangkan perang di barat sebelum mengalihkan kekuatannya ke timur. Tetapi ada beberapa masalah besar. Belgia ternyata tidak menyerah begitu saja. Meskipun mereka negara kecil, pasukan Belgia melakukan perlawanan yang sangat sengit, sehingga memperlambat kemajuan Jerman. Sementara Inggris bereaksi lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka segera mengirim pasukan untuk membantu Belgia dan Perancis.
sedangkan Perancis bertahan mati-matian dalam pertempuran Marne yang terjadi pada September 1914. Di sini, pasukan Perancis berhasil menghentikan gerak maju Jerman, memaksa mereka mundur dan menggali parit yang menjadi awal dari Perang Parit yang berkepanjangan. Kegagalan rencana Schlieffen membuat Jerman tidak bisa menang cepat. Alih-alih perang kilat, Front Barat berubah menjadi perang yang statis dan brutal dengan jutaan tentara terjebak dalam parit selama bertahun-tahun. Dengan tidak adanya kemenangan cepat, kedua belah pihak mulai menggali parit sepanjang 700 km dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss. Inilah awal dari Perang Parit, salah satu aspek paling mengerikan dari Perang Dunia I. Dalam perang ini, para prajurit hidup dalam lumpur dan kehancuran. Setelah hujan turun, parit berubah menjadi kubangan lumpur di mana tentara hampir tenggelam. Di sini, prajurit dihadapkan pada kondisi sanitasi yang mengerikan. Tidak adanya toilet yang layak membuat penyakit seperti disentri menyebar dengan cepat. Di sisi lain, mereka juga terhimpit oleh ancaman serangan musuh setiap saat. Karena setiap kali kepala muncul dari parit, ada kemungkinan ditembak oleh penembak jitu. Bukan hanya itu, mereka juga didera ketakutan akan serangan gas beracun. Jerman mulai menggunakan gas klorin dan mustard yang menyebabkan luka mengerikan dan kematian perlahan-lahan. Di dalam parit ini, banyak tentara yang mengalami shell shock, sebuah gangguan mental akibat tekanan perang yang luar biasa. Setiap hari, ratusan tentara dikirim ke No Man's Land, yaitu area terbuka antara dua parit musuh, di mana mereka harus berlari ke arah tembakan senapan mesin, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali lagi. Pada akhir 1914, harapan untuk perang yang cepat dan mudah telah lenyap. Lebih dari 1 juta tentara telah tewas hanya dalam 4 bulan pertama perang. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Surat-surat dari tentara di garis depan mulai menggambarkan realitas yang mengerikan. Para pemimpin mulai menyadari bahwa ini akan menjadi perang panjang. Dalam kondisi ini, perang ekonomi pun dimulai dengan blokade dan embargo yang memperburuk penderitaan rakyat sipil. Teknologi baru mulai bermunculan. Tank pertama, pesawat tempur dan kapal selam U-boat mulai digunakan untuk mencoba mengubah jalannya perang. Tetapi di tengah semua itu, ada satu hal yang menjadi jelas, bahwa Perang Dunia I akan menjadi konflik yang jauh lebih panjang dan lebih berdarah daripada yang dibayangkan siapapun. Saat perang berlanjut, medan pertempuran tidak hanya terbatas di front barat antara Jerman, Perancis, dan Inggris. Perang Dunia I berkembang menjadi konflik global yang mencakup berbagai wilayah, dari Rusia yang membeku hingga gurun pasir Timur Tengah, dari lautan Atlantik hingga pegunungan Italia. Setiap front memiliki tantangan, strategi, serta penderitaan tersendiri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, front barat menjadi simbol keputusasaan perang ini. Kedua belah pihak, Jerman di satu sisi dan Perancis serta Inggris di sisi lain, terjebak dalam parit yang tidak kunjung berakhir. Dua pertempuran paling brutal di front barat adalah pertempuran Verdun yang berlangsung dari Februari hingga Desember tahun 1916. Dalam perang ini, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke kota benteng Verdun Perancis dalam upaya untuk membuat Perancis berdarah hingga habis. Serangan ini berlangsung selama hampir 1 tahun dengan jutaan artileri ditembakkan setiap hari. Dalam perang ini, Perancis bertahan, tetapi lebih dari 700.000 tentara dari kedua belah pihak tewas atau terluka. Pertempuran kedua adalah pertempuran Somme yang berlangsung dari Juli hingga November tahun 1916. Sekutu melancarkan serangan untuk menekan Jerman dan membantu Perancis di Verdun. Pada hari pertama pertempuran, Inggris kehilangan lebih dari 57.000 tentaranya, yang angka ini menjadi kerugian terbesar dalam sejarah militer Inggris dalam 1 hari. Dalam perang ini, Sekutu hanya berhasil maju sejauh beberapa kilometer, tetapi dengan korban hampir 1 juta jiwa.
Kedua pertempuran ini membuktikan bahwa Perang Parit hanya menghasilkan kematian massal tanpa keuntungan strategis yang luar biasa. Sementara itu, di front timur, perang berlangsung sangat berbeda. Tidak seperti di front barat yang statis, pertempuran di timur terjadi lebih dinamis, dengan wilayah yang luas dan pergerakan pasukan yang cepat. Pada Agustus 1914, pasukan Rusia yang besar namun kurang terorganisir mencoba menyerang Jerman di Prusia Timur. Sementara Jerman membalas dengan strategi cerdik, mengepung dan menghancurkan pasukan Rusia. Akibatnya, Rusia kehilangan lebih dari 170.000 tentaranya, menjadikannya salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka. Pada tahun 1917, kekalahan demi kekalahan dan penderitaan rakyat memicu revolusi di Rusia. Tsar Nicholas II digulingkan dan pemerintahan baru akhirnya menarik Rusia dari perang dengan menandatangani perjanjian Brest-Litov pada tahun 1918. Ini menjadi kemenangan besar bagi Jerman karena mereka bisa memindahkan pasukan ke front barat. Adapun Italia, awalnya tergabung dalam blok sentral, tetapi kemudian mereka berpindah ke pihak sekutu pada tahun 1915 setelah dijanjikan wilayah oleh Inggris dan Perancis. Italia melancarkan 12 serangan besar terhadap Austria-Hongaria di Sungai Isonzo. Namun sayangnya, Italia gagal meraih kemenangan besar dengan lebih dari 300.000 tentara tewas. Kemudian, Austria-Hongaria dengan bantuan Jerman melakukan serangan balik yang menghancurkan. Italia mengalami kekalahan telak dan kehilangan lebih dari 270.000 tentaranya. Meskipun pada akhirnya Italia berhasil bertahan, front Italia menjadi salah satu medan perang paling sulit karena kondisi medan pegunungan yang ekstrim. Sementara itu, Kesultanan Utsmani yang bergabung dengan blok sentral pada akhir 1914 segera menghadapi serangan dari berbagai arah. Inggris dan Persemakmuran, termasuk pasukan Australia dan Selandia Baru, mencoba menyerang semenanjung Gallipoli untuk membuka jalur ke Rusia. Pasukan Utsmani, dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, bertahan mati-matian. Dan hasilnya, sekutu mengalami kekalahan besar dengan lebih dari 250 korban jiwa dan harus mundur. Akan tetapi, dengan bantuan Inggris, bangsa Arab bangkit melawan Utsmani. Pada tahun 1918, pasukan Arab berhasil merebut Damaskus dan Yerusalem, sehingga mempercepat kehancuran bagi Utsmani. Setelah perang, wilayah Utsmani di Timur Tengah dibagi antara Inggris dan Perancis. Selain pertempuran di darat, lautan juga menjadi medan perang yang menentukan. Inggris menggunakan kapal perang untuk memblokade Jerman, mencegah makanan serta persediaan untuk masuk. Ini menyebabkan kelaparan massal di Jerman yang akhirnya melemahkan mental rakyat. Namun demikian, Jerman menggunakan kapal selam U-boat untuk menyerang kapal dagang sekutu. Pada tahun 1915, kapal penumpang Lusitania ditenggelamkan dan menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Amerika Serikat pada akhirnya juga terlibat dalam perang. Saat Perang Dunia I berlanjut, ilusi tentang perang yang cepat dan mulia telah hancur sepenuhnya. Tidak ada pahlawan yang kembali dengan gagah perkasa, dan tidak ada kemenangan yang datang tanpa harga yang mengerikan. Kendati demikian, tahun 1917 menjadi tahun paling krusial dalam Perang Dunia I. Pada saat itu, perang sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa kemenangan yang jelas. Kedua belah pihak telah mengalami keletihan ekstrim. Tentara semakin putus asa, ekonomi telah hancur, dan rakyat sipil menderita kelaparan. Namun, 2 peristiwa besar terjadi yang mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis, yaitu Amerika Serikat yang bergabung dalam perang di pihak sekutu dan Rusia yang runtuh dalam revolusi Bolshevik dan menarik diri dari perang. Perubahan ini membawa perang menuju akhir yang tidak terhindarkan.
Seperti telah dijelaskan, sejak awal perang, Amerika Serikat memilih untuk tetap netral. Presiden Woodrow Wilson mencoba menjaga negaranya agar tidak terseret dalam konflik yang dianggap sebagai Perang Eropa. Namun, serangkaian peristiwa membuat Amerika Serikat tidak bisa lagi tinggal diam. Jerman menggunakan kapal selam U-boat untuk menyerang kapal dagang dan kapal perang sekutu. Mereka berharap dengan menenggelamkan kapal-kapal ini, Inggris dan Perancis akan kehabisan persediaan dan menyerah. Namun sayangnya, strategi ini justru menjadi bumerang bagi Jerman. Pada tahun 1915, kapal penumpang Lusitania yang ditenggelamkan oleh U-boat Jerman menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Yang hal ini memicu kemarahan besar di Amerika. Lalu, pada tahun 1917, Jerman meluncurkan kembali perang kapal selam tanpa batas dan menargetkan kapal dagang manapun yang menuju Inggris atau Perancis. Amerika melihat ini sebagai serangan langsung terhadap kebebasan perdagangan serta keamanan nasional mereka. Di samping itu, Jerman berusaha mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika. Pada awal tahun 1917, Inggris berhasil mencegat telegram Zimmerman, pesan rahasia dari Jerman kepada Meksiko. Dalam telegram ini, Jerman menawarkan bantuan kepada Meksiko jika mereka mau menyerang Amerika Serikat. Dan sebagai imbalannya, Jerman berjanji akan membantu Meksiko merebut kembali Texas, Arizona, dan New Mexico dari Amerika Serikat. Maka, ketika isi telegram ini dibocorkan ke media, rakyat Amerika Serikat menjadi marah dan menuntut perang terhadap Jerman. Pada 6 April 1917, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat membawa dampak besar bagi jalannya perang berupa tambahan lebih dari 2 juta tentara segar yang siap bertempur, sumber daya ekonomi dan persenjataan yang luar biasa besar, dan meningkatkan moral sekutu yang sudah hampir putus asa. Kehadiran Amerika Serikat memberi pukulan berat bagi Jerman yang sudah mulai kehabisan tenaga setelah bertempur di 2 front selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Rusia mengalami kehancuran internal yang luar biasa. Sejak awal perang, tentara Rusia mengalami kekalahan demi kekalahan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Tsar Nicholas II yang dianggap telah gagal mengelola negaranya. Saat itu, keadaan Rusia sangat kacau. Tentara tidak memiliki senjata dan makanan yang cukup, sehingga banyak dari mereka yang harus bertempur dengan senapan tua atau bahkan tanpa senjata. Kelaparan dan kemiskinan merajalela di kota-kota besar seperti Moskow, yang hal ini menjadikan gerakan revolusi semakin kuat, dipimpin oleh kaum Bolshevik yang menuntut perdamaian, tanah, serta roti. Pada Maret 1917 atau Februari menurut kalender Rusia, rakyat Rusia akhirnya bangkit. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Petrograd, dan tentara Rusia menolak menembak rakyat mereka sendiri. Tsar Nicholas II dipaksa untuk turun tahta, mengakhiri lebih dari 300 tahun kekuasaan bagi dinasti Romanov. Selanjutnya dibentuklah pemerintahan sementara, tetapi mereka tetap ingin melanjutkan perang, yang hal ini semakin membuat rakyat frustrasi. Pada November tahun 1917, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sementara. Lenin berjanji akan segera mengakhiri perang karena rakyat Rusia sudah terlalu menderita. Pada Maret tahun 1918, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litov dengan Jerman yang secara resmi mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Perjanjian ini tampak menjadi keuntungan bagi Jerman. Namun, meskipun tampak sebagai keuntungan, Amerika Serikat sudah terlanjur masuk ke dalam medan perang, yang hal ini akan segera mengubah keadaan. Dengan Rusia keluar dari perang, Jerman melancarkan serangan musim semi atau Spring Offensive pada tahun 1918. Ini adalah harapan terakhir mereka untuk menang sebelum Amerika mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya.
Jerman mengerahkan seluruh pasukan mereka ke front barat, berharap dapat menerobos pertahanan sekutu dan mencapai Paris sebelum Amerika Serikat tiba dalam jumlah besar. Dalam serangan awal, Jerman meraih keberhasilan, di mana pasukan Jerman berhasil maju sejauh 65 km ke wilayah Paris. Namun sayangnya, kelelahan dan kekurangan suplai mulai menghambat mereka. Sementara itu, pada pertengahan 1918, pasukan Amerika Serikat mulai memasuki garis depan dengan jumlah besar. Dengan semangat baru dan perlengkapan yang jauh lebih baik, mereka membantu sekutu untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Mulai Juli tahun 1918, perang akhirnya mulai berbalik arah. Dalam pertempuran Amin yang terjadi pada Agustus tahun 1918, sekutu menggunakan tank dan pasukan Amerika untuk mendorong Jerman mundur. Lalu, pertempuran Meuse-Argonne pada September hingga November tahun 1918, pasukan Amerika Serikat berperan besar dalam serangan ini dan mematahkan pertahanan Jerman. Sementara itu, di dalam negeri, rakyat di Jerman, Austria, Hongaria, dan Utsmani mulai memberontak, menolak perang yang sudah terlalu lama. Pada Oktober tahun 1918, Jerman berada di ambang kehancuran. Kaisar Wilhelm II dipaksa untuk turun tahta, dan pemerintahan baru segera mencari jalan untuk mengakhiri perang. Akhirnya, pada 11 November tahun 1918, Jerman menyetujui perjanjian gencatan senjata. Maka pada pukul 11, tanggal 11 bulan 11 tahun 1918, Perang Dunia I resmi berakhir. Lebih dari 16 juta orang tewas dalam perang ini, dan Eropa berada dalam kehancuran total. Tetapi meskipun perang sudah berakhir, konflik baru akan segera muncul akibat perjanjian damai yang tidak adil bernama Perjanjian Versailles. Pada 28 Juni tahun 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Franz Ferdinand, perwakilan dari berbagai negara berkumpul di Istana Versailles, Prancis untuk menyepakati Perjanjian Versailles. Hanya saja, bukannya menjadi perjanjian damai yang adil, perjanjian ini justru menjadi dokumen penghukuman yang sangat berat bagi Jerman. Dalam perjanjian ini, Jerman harus mengakui bahwa merekalah penyebab utama Perang Dunia I, pasal 231, klausul kesalahan perang. Jerman harus membayar ganti rugi perang dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 132 miliar mark emas atau setara dengan ratusan miliar dolar hari ini. Jerman juga harus kehilangan banyak wilayah dan tanah jajahan mereka dibagi antara Inggris dan Perancis. Militer Jerman juga dibatasi hingga 100.000 tentara, tanpa tank, kapal selam, atau angkatan udara. Selain itu, Rhineland harus dikosongkan dari militer, sehingga Jerman tidak bisa mempertahankan perbatasannya dengan Perancis. Maka, ketika delegasi Jerman tiba di Versailles dan membaca isi perjanjian ini, mereka terkejut dan sangat marah. Namun sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujui perjanjian itu, karena sekutu mengancam akan melanjutkan perang jika mereka menolak perjanjian tersebut. Ini adalah perjanjian yang sangat merugikan dan sangat memalukan bagi Jerman. Dan kelak, sekitar 2 dekade berikutnya, perjanjian ini akan melahirkan perang yang dahsyat berikutnya bernama Perang Dunia II.